Selamat pagi pemirsa, saatnya kembali di perbincangan Cars 811 Show pagi hari ini. Kalau saya menyebutkan kata nuklir, apa yang ada di benak Anda semua? Mungkin ada yang trauma, mungkin ada yang menganggap bahwa nuklir itu berkaitan dengan perang, ada yang kemudian fobia. Tapi tahukah Anda kalau sebetulnya Anda ini setiap hari bersinggungan dengan nuklir? Dan Badan Tenaga Nuklir Nasional juga berusaha untuk mengembangkan teknologi nuklir ini untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan salah satunya adalah di bidang kesehatan yang akan kita perbincangkan pagi hari ini. Sudah bersama dengan saya pagi hari ini Dr. Anhar Antariksawan, Deputi Pendayagunaan Teknologi Nuklir Batan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi Pak Tantri. Tadi kita suruh berbicara tentang nuklir ya, ternyata banyak sekali kegunaannya. Dan juga ada Dr. Trias Nugrahadi SPKN, Spesialis Kedokteran Nuklir, Ketua Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Spesial datang pagi ini dari Bandung, khusus untuk 811 Show. Terima kasih banyak. Nanti saya akan tanya soal Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia. Saya akan ke Pak Anhar terlebih dahulu. Betul ya Pak ya, banyak yang trauma, banyak yang tidak tahu, banyak yang kemudian menganggap bahwa nuklir sama dengan perang. Padahal sebetulnya nuklir sekarang sudah banyak sekali teknologinya digunakan untuk keseharian kita. Cerita sedikit soal ini Pak, karena di awal dulu kan sebetulnya dari tahun 1965 juga ada di Indonesia, dibuat Batan pertama kali, juga sudah digunakan banyak dan bahkan kesehatan juga sudah bekerja sama. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tantri. Jadi saya ingin manfaatkan kesempatan yang pertama ini sendiri untuk katakanlah untuk mengurangi kekhawatiran ya masyarakat yang masih banyak khawatir dengan kata-kata nuklir itu sendiri. Sebenarnya nuklir itu asal katanya sama dengan artinya inti atom. Semua materi yang ada di dunia ini pasti juga tersusunnya dari inti atom. Jadi udah biasa, bahkan badan kita ini juga banyak inti atom gitu. Nah, apakah itu iptek nuklir? Adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada nuklir itu, jadi pada inti atom. Apa, Pak? Biasanya apa sekarang ini? Sebelum sana Pak Tanti, jadi kalau nuklir itu ada dua hal yang kita bisa hasilkan dari inti atom itu. Yang pertama adalah energinya, yang itu kemudian bisa digunakan untuk pembangkit, misalkan pembangkit listrik. Dan yang kedua adalah radiasinya. Nah, yang radiasinya ini bisa digunakan juga untuk berbagai macam hal. Salah satunya di kedokteran, yang nanti Dr. Trias akan banyak akan memaparkan itu. Jadi itu pemakaiannya tidak hanya di situ, di bidang pertanian, di bidang industri, di bidang lingkungan, juga banyak memanfaatkan radiasi yang keluar dari beberapa inti atom yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau Mbak Tanti tadi bilang keseharian kita juga dekat dengan nuklir, itu betul sekali. Matahari itu prosesnya yang di sana itu adalah proses nuklir gitu, bisa kita katakan begitu. Yang kita terima memang sinar mataharinya, tapi itu asal muasalnya di sana itu yang terjadi adalah fenomena reaksi nuklir juga gitu. Karena berbicara fenomena juga sebetulnya kan kita banyak sekali tanda kutipnya ketakutan karena ada Hiroshima, Nagasaki, yang terakhir Fukushima. Juga yang kemudian terkesan bahwa sebetulnya nuklir itu membawa dampak yang negatif. Padahal nuklir membawa kesehatan juga untuk kita. Saya akan ke Dr. Trias terlebih dahulu. Apa sih penggunaan teknologi nuklir untuk kesehatan, dokter? Sebelum kita bicara masalah penggunaan untuk kesehatan, dokter nuklir sendiri juga oleh WHO didefinisikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan radiasi desintegrasi inti untuk diagnostik dan terapi. Itu sudah jelas bahwa ranah kedokteran nuklir itu untuk kesehatan itu mendapat tempat di Badan Kesehatan Dunia. Ya, jadi kalau kita bicara masalah kesehatan, itu tentu bicara masalah diagnostik dan terapi. Nah, skop kedokteran nuklir ini baik diagnostik maupun terapi menggunakan radiasi yang tadi dikatakan oleh Pak Anhar. Bukan energi yang kita pakai, tapi radiasinya ini kita manfaatkan dengan sifat-sifat yang ada yang dikaitkan dengan metabolisme atau molekuler maupun seluler dari tubuh kita. Kita manfaatkan untuk bisa dia bekerja di tempat tersebut. Misalnya untuk apa dok sehari-hari? Misalkan yang jelas adalah kalau kita bicara ke kanker gondok atau gondok beracun, itu mereka membutuhkan atau metabolismenya tergantung pada yodium. Nah, dengan teknik kedokteran nuklir yang dikembangkan oleh Batan, itu punya yodium 131. Ya, di yodium 131 itu memancarkan sinar gamma dan sinar beta. Nah, sinar beta yang ada itu dimanfaatkan untuk menghancurkan sel-sel kankernya. Nah kelebihannya dibandingkan kemudian alat kesehatan lainnya, Pak Dokter? Kalau kita bicara kedokteran nuklir, kita bicara masalah fisiologi dan fungsi. Kalau kita bicara untuk diagnostik, tentu ada kita lihat anatominya, ada lihat fisiologi. Kalau bicara kedokteran nuklir, kita akan lihat bahwa informasi yang didapatkan adalah informasi fungsi. Seperti kita ketahui, kelainan fungsi dan kelainan anatomi itu akan berbeda.
kelainan fungsi akan lebih dahulu karena dia bekerja pada seluler bahkan molekuler. Nah, sekarang sedang dikembangkan adalah teknologi biomolekuler, ya. Makanya juga kedokteran nuklir sendiri dalam definisinya sekarang berubah menjadi nuclear medicine and molecular imaging. Oh, lebih spesifik lagi lebih berarti spesifik ya pada Pak molekuler, ya? karena molekuler ini akan membantu dokter-dokter. Ada dokter klinis dan dokter non klinis. Nah, ini sebagai penjembatan adalah kedokteran nuklir. Karena untuk pengembangan keilmuan baik itu terapi maupun diagnostik itu membutuhkan teknologi kedokteran nuklir. Dan ini kerjasamanya seperti apa sih Pak Anwar dengan perhimpunan dokter? Ya, Mbak Tanti, tadi Dokter Dia sudah sampaikan bahwa yang dimanfaatkan adalah radiasinya. Nah, unsur-unsur yang bisa mengeluarkan radiasi yang kemudian dimanfaatkan di kedokteran itu memang unsur-unsur tertentu. Tidak semua unsur bisa digunakan itu. Nah, Batan yang kemudian mengembangkan unsur-unsur itu dan memproduksinya. Dan setelah itu bisa diuji, bisa dimanfaatkan, kita akan salurkan ke para kedokteran, spesialis kedokteran nuklir itu. Jadi di Batan, satu mengembangkan namanya radioisotopnya. Radioisotop adalah isotop atau materi yang bisa mengeluarkan radiasi. Dan radiasi tertentu itu yang tadi disampaikan oleh Dr. Tias bisa dimanfaatkan. Apakah itu untuk diagnostik, apakah itu untuk terapi. Gitu. Jadi Batan yang kemudian memproduksi itu. Dan juga menguji apakah itu memang layak dan itu bisa selamat untuk dimanfaatkan di manusia misalkan. Karena bahan yang mengandung radiasi itu bisa, nanti secara kedokteran, bisa masuk ke dalam tubuh, tapi bisa juga dari luar, tergantung dari metode yang memang dikembangkan oleh para dokter itu. Jadi itu. Para dokter, saya tertarik ketika Pak Anwar mengatakan para dokter. Sekarang ada berapa sih dokter spesialis nuklir ini, Dokter Surya? Spesialis nuklir yang sekarang aktif adalah 41. 41 orang. Dari 220 juta. 250 juta. Kita cuma punya 41. Bisa dibayangkan, ya. Bagaimana potensinya sebetulnya. Dan sekarang karena di Bandung ini ada untuk sekolahnya, sekolah kedokteran nuklir, jadi spesialis kedokteran nuklir di Bandung. Sekarang kami mempunyai 15 residen atau asisten untuk mereka bersiap untuk sekolah kedokteran nuklir. Ini tentu suatu potensi yang harus dikembangkan. Tapi kembali lagi, sebelum kita bicara kedokteran nuklir ini tidak berdiri sendiri, dia multidisiplin. Karena ada aspek instrumentasi, alatnya sendiri dengan menggunakan gamma kamera. Kenapa kita katakan gamma kamera? Karena gamma kamera itu kamera yang menangkap sinar gamma. Dan kita kan kamera, bukan seperti ronsen. Kalau ronsen itu alat itu yang memancarkan sinar. Tetapi kalau gamma kamera kan menangkap objek. Dan bentuknya tidak menakutkan. Dan itu pasien itu menjadi sumber sinar. Jadi kalau kita akan radiasi terbuka itu pasien sebagai sumber. Jadi pasien itu disuntik atau diminum radiasi, kemudian dia memancarkan sinar dan ditangkap oleh kamera. Dan diminum sebetulnya. Ini menarik. Nanti saya akan tanya lebih lanjut lagi seperti apa. Karena kadang-kadang kalau kita berbicara atom itu, berbicara nuklir ada sesuatu hal yang misalnya equipment yang besar, kemudian menakutkan, bahwa sebetulnya untuk pengobatan ada di tetes. Kami akan segera kembali sesaat lagi.